Oke, halo listener Bingkai Karya, balik lagi tentu masih bareng aku Wulan. Kali ini kita bakal ngomongin seputar musik dan tentunya aku bareng musisi. Dan kali ini spesial, aku bakal ngobrol-ngobrol sama salah satu musisi yang pasti semua listener ini udah tahu ya. Musisi dari Brunei yang akhirnya mutusin buat berkarir musik ke Indonesia sejak tahun 2022 yang lalu. Jadi berawal cover-cover lagu itu zaman dulu masih nge-up-nya di Facebook ya tahun 2009 Hmm. sampai akhirnya 2017 lagunya itu sempat meledak, padahal dibuatnya itu tahun 2016, jadi ada jeda setahun habis itu meledak di Dari Mata. Nah, kita sambut ada Jess Hayat. Halo Jess. Halo, halo, Bung saya, halo, Ulan. Lagi di mana ini? Lagi di rumah? Aku lagi di rumah, benar, Di Indonesia atau lagi di Brunei? lagi di Indonesia. Oh, oke, oke. Iya, yes. Terima kasih sebelumnya ya buat waktunya. Nanti kita bakal ngobrolin. Aku juga mau ngucapin dulu congratulations buat bersamamu Thank akhirnya you, terima rilisnya. kasih. Tapi kalau ngomongin rilis lagu kan sebenarnya juga ya ini udah yang kesekian gitu buat kamu. Tapi Ya, rasa nano-nano itu tetap ada ya, Jess ya. tetap. Terima kasih. Oke, nah ini kan juga ya semua orang udah ngerti kalau kamu itu di sini sebagai musisi gitu. Tapi sebelum kita ngobrolin ke single kamu, kita ini ya kulik-kulik buat perjalanan dari Jess. Tadi udah aku spill di awal, Jess gimana sampai akhirnya hijrah ya, sampai akhirnya datang ke Indonesia buat berkarir musiknya gitu. Nah, kamu 2008 ya itu ya, 2008 itu kan sempat ikut di Asian School ya, berarti basic main Yes, bola, benar. tapi akhirnya sekarang memilih jadi musisi itu gimana tuh ceritanya tuh Jess? Jadi gimana? Eh, Jujurnya perjalanan hidupku sangat random sekali ya. Mm-mm. Jadi 2008, aku tuh emang gimana ya? Kalau di 2008 tuh sempat lah mewakili negara pada saat itu Asian School di Thailand. Ada satu kejuaraan lah yang aku ikut. Tuh. Di mana? Di Thailand, Oh, di kejuaraan Thailand. ya, bola itu. Eh, buat aku sempat main buat timnas U16 pada saat itu, masih Mm-mm, mm-mm. aktif. Tapi pada saat itu aku pas aku timnas juga aku juga masih high school juga pada saat itu, Oh, masih oke. high school. Jadi pada Mm-mm. akhirnya itu harus memilih mau fokus di mana nih, mau high school atau di bola. Terus terakhir tuh udah Oke. di U16 berhenti. Musik itu adalah hobi lah. Hobi dari dulu tuh emang suka bermusik, Mm-mm, tapi nggak mm-mm. pernah niat untuk diseriusin gitu. Oke. Terus dengan apa ya kecintaanku terhadap musik, suka bikin-bikin cover. Pada saat itu aku mencoba untuk apa namanya uh, bikin yang namanya lagu sendiri lah gitu, karena udah saking capek sama sama covers gitu. Kenapa nggak bikin lagu sendiri aja gitu. Pas bikin, temenku sempat masukin di YouTube channelnya dia. Pas Mm-mm, saat itu mm-mm. juga sempat viral lah tahun 2000, sekitar 2010, 2010, 2011 sempat viral. Sempat Oke. viral dan pada akhirnya aku diundang untuk nyanyi di salah satu anugerah Planet Music itu, kalau nggak salah di Ya. Singapura. It's Mm-mm, between tiga mm-mm. negara, yaitu Indonesia, Singapura, sama Malaysia. So pada saat itu aku apa namanya diundang ke sana untuk nyanyi laguku sendiri. Gitu. Oke, Gitu. oke, oke. Lagu apa waktu itu Jess yang kamu bawain? Eh, Lagu ciptaan pertamaku judulnya I Stalk Your Profile gitu pada saat itu. Mm, Oh, oke, oke, oke. Nah, mm. sampai akhirnya kamu bisa ketemu sama Sony Music itu berarti pas waktu di Singapura. Di Itu gimana tuh Singapura. ceritanya? Mm. Beda Itu pas lagi? banget, pas beda lagi karena pas aku nyanyi di Anugerah Planet Music itu bukan Mm-mm. cuma aku. Di saat itu Indonesia tuh ada Judika, ada Cakra, kan ada banyak nih beberapa penyanyi, ada Citra Scholastika juga di sana. Oh ya. Mm-mm. Nah, terus ada labelnya itu kalau nggak salah Sony saat itu sama Judika, kalau nggak salah. Oke. Ya, Heeh. kan sebenarnya mereka sempat lah kayak, Jess mau nggak join kita Sony Music. Nah, itulah yang memutuskan aku untuk ke Jakarta, pada akhirnya join sama Sony Music sampai sekarang. Nah, mm, Oke, oke. Padahal mm. kalau Oma itu sebenarnya juga kurang setuju banget ya kamu main di musik ya.
Di Di musik musik apa di juga bolanya? di bola juga ya. Pokoknya gini, ya pemikiran gimana ya orang tua lah, orang tua em, yang pasti mikir bahwa di Brunei itu kayak jenjang karir untuk di sepak bola tentunya belum ada apa ya, belum belum pernah lah, susah lah, susah Mm-mm. untuk jenjang bolanya Mm-mm. juga. Terus untuk begitu juga di musik, karena di musik kita itu nggak kayak di Indonesia, kita nggak ada industrinya sama sekali gitu. Jadi itu Mm. yang menjadi ketakutan orang tua aku juga di awalnya. Tapi dengan di sini stay, akhirnya rilis beberapa. Jadi apa ya, emang mereka tuh butuh pembuktian aja gitu. Pada anaknya ya. Akhirnya makin ke sini ngelihat kamu juga semakin sukses ya menerima lah ya. Ya. Hmm. Oke, nah ini kalau kita ngomongin Sony Music sendiri, ada event yang tahu-tahu aja yang sekarang ini juga Yes. lagi digarap gitu ya di Sony Music. Ini gimana sih? Boleh di-spill nggak sih, Jess? Yang tahu-tahu aja. Jadi Yang tahu-tahu aja. yang yang tahu-tahu aja ini adalah event dari Sony Music sendiri. Jadi kalau nggak salah Oke. kita itu pertamanya kita mulai di Jakarta dulu, dan akhirnya kita kemarin baru bikin lagi di Bali gitu, which is kita sama dengan Sony Family semuanya mereka bikin di setiap kota kita nyanyiin lagu-lagu kita sendiri. Jadi apa ya, kayak kita semi, kalau menurut Jazz sendiri tuh kayak apa, silaturahminya dapat, terus Oke. kita juga sambil promo juga gitu. Sama anak-anak yang baru new signing juga dari Sony. Iya. Oke, Hmm. event ini kan pertama kali dibikin yang tahu-tahu aja ini ngelihat ternyata banyak orang yang excited ya, banyak yang nungguin sampai akhirnya dari Jakarta, Bandung juga nggak sih Jess ya? Jakarta, Bandung, terus Bali. Eh, Kemarin itu, oh iya ya, benar-benar kemarin itu Jakarta, Bandung, terus Bali Bandung. kemarin terakhir. Oke, Ya. jadi ini kayak pada akhirnya jadi event yang apa ya? Event tahunan gitu atau gimana? Kayaknya ini bukan event tahunan deh. Kayaknya ini udah Jadi gimana? uh, kalau event tahunan kan ya cuma mungkin sekali. Kayaknya ini udah Iya. hmm, apa ya? Mereka bikinnya setiap kota sih. Kayaknya akan next, kayaknya kalau nggak Oh. salah mereka akan bikin, kalau nggak salah di Surabaya atau di Jogja kalau nggak salah. Ada Wah, next oke ya, oke. yang tahu-tahu aja Surabaya gitu. ya. Deket Iya dong ya. sama kita. Kan kita kan base-nya di Malang. Oke, oke. Nah, di event yang tahu-tahu aja bareng Sony ini, Jess juga pernah dapat penghargaan dari Sony. Oh, ini dapat penghargaan dari Sony Music Entertainment Indonesianya ya. Di Iya video musik benar. yang dari Mata. Oke, wow. Itu Iya. udah waktu itu ditonton lebih dari 100 juta. Ini beda kalau sekarang mungkin udah lebih-lebih ya. Gimana tuh waktu itu? Hmm, Rasanya pasti seneng 105. banget lah. Seneng sih sejujurnya, karena um, banyak yang bilang kan, karena pertanyaan itu sering muncul lah. Misalkan, oh Jas, udah bosen belum sama dari mata gitu. Oke. Sejujurnya, karena kan lagu itu kan pasti akan selalu menjadi lagu penutup lah, haruslah jadi theme songnya Jazz gitu. Ya. Dengan melihat perkembangannya sekarang dari 2016 rilis, terus Hmm. sekarang udah 105 juta ya sekarang viewers, tentunya seneng banget karena itu adalah lagu di mana apa ya, lagu yang benar-benar harus pembuktian lah gitu sama The Jazz Oke. akan tetap stay di Jakarta atau pulang ke Brunei. Itu sebenarnya. Jadi Ya. di lagu itu tuh banyak lah, banyak kenangan-kenangannya, karena di situ juga dari mata Jazz mulai dikenal sama banyak orang gitu lewat lagu itu. Terus nggak nyangka aja lah, cuman nulis lagu itu hanya di kamar kecil gitu, di kamar kecil nulis lagu itu dengan formula yang aku juga nggak tahu, nggak punya pengalaman bikin lagu sebelumnya. Jadi ditonton sampai 105 juta, sangat-sangat bersyukur lah, bersyukur Iya. alhamdulillah. Oke, nah ini setelah kamu akhirnya udah cukup lama juga ya di Indonesia ini. Kalau kita flashback dulu ke belakang waktu itu pertama-tama kamu di Indonesia, kamu jadi tantangan gak sih? Mungkin dari apa bahasa ya? Bahasa Brunei sama Indonesia beda ya? Beda, beda, Melayu beda kan ya? sekali. Melayu, Melayu tapi dialeknya beda. Tidak, kita nggak oke. mirip Malaysia tapi dialeknya tuh lebih ke Indonesia. Cuman Heeh. uh, ada beda lah, beda, beda. Itu tantangan juga. Ada beberapa aku adaptasinya lumayan, lumayan lama sih, lumayan. Sama Hmm.
cara ngobrol karena aku benar-benar nggak Hmm. bisa bertutur bahasa Indonesia, Iya. terus nggak bisa apalagi ya, aku belum macet di sini parah banget. Dari Brunei kita nggak ada macet sama sekali, itu sih. Oke, 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 oke. Tapi BTW sampai sekarang kamu masih bawa PS sama speaker Bluetooth nggak sih di tas? Masih gitu. Wah, kemarin jujurnya aku kemalingan si speaker ini, speaker Serius? Bluetooth kemalingan. Iya. Kok tahu Oh, sih aku bawa speaker Bluetooth ya? Speaker Bluetooth lagi enggak. Kemarin aku beli ini iya. kurang enak. Terus Hmm. akhirnya kalau PS masih, kalau PS tuh masih, masih. Itu Kadang kayak yang meskipun kemana-mana itu harus bawa ya? nggak harus, jadi gini, akal aku kan berangkatnya kan kadang-kadang kita full tim ya gitu. Heeh. Nyanyinya kan kadang cuma 1 jam gitu udah selesai Mm-mm. gitu. Terus Ya. kan tentunya kita nggak punya banyak waktu untuk kayak jalan-jalan kuliner tuh, hampir hampir kurang lah, jarang lah kita kuliner itu juga, kadang-kadang kita makan apa adanya. Terus suka aja gitu ngumpul sama anak band lagi setelah mungkin sebelum perform atau setelah Hmm. perform gitu. Mm, Oh, gitu. oke. Iya, seru juga ya ada yang bawa PS. Jadi kalau lagi apa luang waktu tapi aduh males mager banget mau kemana gitu killing time Iya, pakai itu PS bisa tuh. iya, iya benar. Aku kayak di satu kamar, yuk Oke. kamar siapa yuk, gitu. Ya, yes, BTW kita ngomongin ke lagu baru kamu ya yang Ya, bersamamu. Lagu betul. ini kan kolaborasi kamu bareng Caleb G. Nah, ini produksinya dulu gimana tuh sampai akhirnya kamu ada kolaborasi ini ceritanya? Jadi di When You and I ke Kananta A&R-ku dari Sony Music itu emang udah kenal sama Kal J Ya. gitu. Jadi aku dikenalin lah karena emang aku lagi pengen garap di album ketiga aku. Mm-mm. Terus pengen kerja sama juga sama beberapa penulis lah. Terus aku juga Oke. kebetulan emang suka juga sama beberapa karyanya Caleb kan. Dan aku Mm-mm. selalu ngerasa bahwa setiap penyanyi atau penulis itu punya formula mereka masing-masing gitu. So kalau menurutku why not kita, ya yuk aku pengen tahu gimana yang menimba ilmu sama dia gitu. Dan ternyata dia apa ya, kita cocok gitu untuk buat lagu Oke. gitu. Dan aku tertarik banget apa ya, Caleb talented banget menurutku. Terus kerja sama mereka tuh sangat-sangat menyenangkan banget. Jadi kemarin ada album ketiga, lagu pertama itu Move On Tutorial sama Bersamamu. Ini aku didengerin sama ayah aku. Dan kebetulan aku ngerasa, wah aku kayaknya cocok banget deh di 2 lagu ini gitu. Aku pengen coba gitu. Oke, Aman. kita lanjutin. Tadi setelah kamu cerita kalau ternyata justru tantangannya itu di MV-nya, itu pembuatan MV. Kamu bikinnya di mana? Surabaya tadi ya kamu bilang? Ini bikin di Surabaya, kebetulan. Terus buat si apa namanya, MV-nya di Surabaya, tantangannya nggak banyak sih sejujurnya. Kali ini aku kayak sangat-sangat menyenangkan juga sama beberapa timnya kan gitu. Sama tim dari production house-nya juga memang Oke. based on di Surabaya juga gitu. Jadi mereka take dalam 2 hari di Surabaya karena udah ada dengan aktor juga yang jadi apa namanya anak kecilnya juga di sana. Terus 1 harinya aku cuma take di sini di Jakarta Barat kemarin. Oke. Nah, lagu ini tuh kan tentang apa ya? Ngingetin buat yang dengerin itu buat kembali bersyukur gitu loh, kayak menyukuri cinta yang ada karena bentuk cinta Ya. itu banyak ternyata yang sesederhana itu gitu. Aku ngeliat di MV Hmm. itu wah, ini kayak bertolak belakang ya. Pas waktu aku dengerin di Spotify itu kayak masih bisa senyum bahagia. Balik ke MV-nya itu langsung beda, langsung nangis kejer. Thank you, Jess. Hmm. Itu sebenarnya yang kalau dari kamu sendiri itu memaknai lagu ini tuh gimana sih, Jess? Ya, eh, gimana ya? Maksudnya kalau di lagu ini, kalau menurutku pas waktu pertama kali denger, dan untukku pribadi tuh in general kan cinta tuh sangat luas ya, menurutku it's Mm-mm. Ya. universal. Jadi bisa ke teman, bisa ke pasangan gitu. Tapi dari point of view-nya aku sendiri melihat bahwa ini cocok banget buat almarhum oma aku gitu. Oh ya. Mm-mm. Gitu kecil aku omat karena apa ya, maksudnya ya sesederhana itu gitu. Kita mensyukuri kayak, oh ya, dulu kan Jazz sendiri itu umur 1 tahun kan udah diasuh sama oma ya kebetulan gitu.
Dan sampai aku umur 19 tahun, Oma she passed away. Pada akhirnya itu memutuskan aku untuk kayaknya aku pindah ke Jakarta deh gitu. Hmm. Itu sih. Oke, oke, iya. Dan itu di MV-nya tuh penggambarannya tuh kayak ada kakek gitu ya sama cucu Iya. perempuannya di Mm. situ. Oke, oke, oke. Nah, ini kalau di lirik ya, lirik yang pertama itu kayak udah wah sih, yang bersamamu kita akan taklukkan dunia, arungi samudra penuh rintangan, bersamamu kita akan jalani semua. Jangan takut untuk melangkah bersamaku. Langkah Ini bersama. seakan-akan justru kamu yang meyakinkan seseorang ini bahwa kita Mm. bisa jalanin bareng-bareng gitu ya. Justru Iya, kamu yang benar. ngasih support itu, ngasih semangat itu ke orang yang kamu yang kamu maksud, kamu yang cintai gitu ya. Iya, jadi kayak kalau dia kan dari MV-nya kan kita malah apa ya? Kalau point of view aku sendiri itu pada akhirnya kan enggak. Jadi cucunya kan pas kecil, pas satu gedungnya malah kayak oh ya it's my time untuk ngejagain si siapa Oh, namanya neneknya gitu. Gitu ya ya, sih. ya, dapat, dapat. Hmm. Oh, Hmm. oke, oke. Iya sih, yang di MV itu ada Hmm. yang pas waktu momen ban bocor, terus dia ngambek si Hmm. anak Ya, kecilnya ya, itu, ya, ya. akhirnya Hmm. sampai itu ya, ya beberapa beberapa part itu yang benar-benar kena itu pertama, terus sama satu lagi itu pas waktu momen wisuda. Nah, Iya, itu ya. benar-benar kayak wah di ini ya, ditemenin gitu loh, ditemenin sama kakek dan dia emang benar-benar hidup cuman sama kakeknya gitu. Hmm. Itu yang bikin alur semua itu siapa tuh, Jess? Aku pengen thank you buat tim yang timnya kemarin Axel sama tim Sony Musik lah. Pokoknya mereka keren banget dalam hal itu gitu. Karena pas apa ya? Karena ada beberapa yang wah ini pas banget ini mah lagu priwet gitu beberapa gitu. Jadi orang banyak lah mengartikan dengan lagu ini. Aku seneng banget. Iya, habis itu apalagi yang awal-awal nih, awal-awal itu udah yang Hmm. kakeknya nanya ke cucunya itu berapa jumlah keluarga kamu. Terus si cewek si apa cucunya itu bilang satu. Aduh, Jess, udah. Oke lah. Ya intinya kita menikmati banget ya sama lagu baru Hmm. kamu ini dan kita juga pasti berharap kamu ngeluarin banyak karya bisa kita nikmati Amin. gitu. Sukses terus, Jess. Tapi next ini bakal ada apa lagi nih yang mungkin bocoran dikit lah buat listener. Eh, Kalau next mungkin every 4 months atau 3 bulan aku bakal ngeluarin lagu terus tentunya Hmm. gitu. Mungkin ke depannya aku akan ngeluarin dengan laguku sendiri sebenarnya. Heeh. Oke, bulannya Bakal boleh nggak? ngeluarin lagu, ya. Boleh, boleh. Aku rilis lagu ini di bulan bulan Mei kemarin. Berarti mungkin aku Agustus. Oke, Kalau oke, nggak oke. Agustus, September ya. Oke lah, dalam waktu dekat ini ya, dekat Hmm, banget habis ini, ya. Juli, Agustus, September. Oke, intinya sukses terus dan mungkin buat teman-teman yang di sini yang kepo banget mau dengerin lagu bersamamu bisa didengerin di mana aja, Jess, termasuk MV-nya. Oke. Sekarang Aji Sulis Manis sudah bersamamu itu udah bisa didengar di seluruh digital platform tentunya dan musik videonya baru aja rilis 6 hari yang lalu di udah bisa ditonton di YouTube juga. So enjoy. Oke, boleh nggak sih spill dikit nyanyi itu bersamamu, Jess, buat kita? Oke dong. Oke, please welcome Jess bersamamu. Bersamamu ku akan dicintai dengan tulus. Bersamamu ku akan memberikan cintaku. Bersamaku kamu tak akan sendu. Yakinkan kamu aku yang terbaik untukmu. Buat listener yang mau lanjutannya langsung aja dengerin di semua platform ada di sana. Thank Oke, you, Jess, gitu kan. thank you buat waktu singkatnya ini. Pasti kita juga harapin kita bisa ngobrol lagi di next karya-karya kamu. Jadi semangat berkaryanya. Thank you. Kita nantikan kamu mungkin datang ke Malang ya. Kita juga banyak sebenarnya kulineran yang wajib kamu coba di sini. Yes. Kemarin aku bikin video tuh di Malang loh. Oh iya, di mana? Yes. Malang mana? Di aku lupa itu pokoknya aku bikin ada 2 lagu mungkin kalau kalau lu nonton di YouTube tuh mungkin tahu. Sorry di sorry mana ya?
Apa? Kayu tangan? Bukan. Bukan. Ijen? Kalau yang Ijen Motor? samping apa namanya yang biru, rumah biru apa sih? Kampung biru, kampung apa sih? Aku kurang tahu ya. Apa ya patung biru ya? Bukan bukan Gimana? kampung biru, yang rumahnya pada biru semuanya. Oh, kurang kurang tahu. Itu apa sih? Tempat apa sih? Tempat apa sih? Apa taman atau apa? Itu kayak perumahan, tapi semuanya aku bikin ada di video klip antara Oh iya iya, kampung kampung warna-warni bukan? enggak, bentar sebentar. Aku juga lupa logo sendiri ya. Jodipan. Iya di situ, benar. Jodipan. Jadi Pak, iya. Oh, oke oke oke. Ya, ya oke deh kalau gitu. Jess, sekali lagi thank Thank you, you so sehat-sehat terus. much. Terima kasih, Wan. Thank you so much ya. Oke, ya Jess, sampai jumpa di lain kesempatan dan juga buat listener thank you udah dengerin aku bareng Jess ngobrol kali ini. Dan jangan lupa dengerin lagu Jess yang baru bersamamu dan juga dengerin podcast dengan musisi lainnya di Bingkai Karya. Aku ulang, bye Alright. semuanya.